Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menampilkan video mengenai Fungsi pembangkit momen pada variabel random discrete dan kontinu. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Rina Safir Swasti dengan NPM 064. Lalu ada Wimala Heta Purisada NPM 076. Lalu yang terakhir yaitu Sukma Ayu Firanti Hasanah NPM 036. Kita lanjut langsung ke materi, yaitu fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen adalah sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen yang memiliki kegunaan, yaitu penentu distribusi baru atau pengubah acah yang baru. Misalkan, X adalah variabel random pada ruang probabilitas, maka fungsi pembangkit momen atau yang dapat disingkat dengan FPM dari X ditulis dengan MXT dan didefinisikan sebagai berikut. MXT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sukma. Fungsi pembangkit momen dari variabel random discrete. Jika X adalah pengubah acah discrete dan Fx adalah fungsi peluang dari X dx, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai MXT sama dengan sigma E pangkat TX dikali Fx. Selanjutnya yaitu turunan-turunan fungsi pembangkit momen dari variabel random discrete. Fungsi pembangkit momen dari X dapat diturunkan menjadi rumus berikut. Turunan ke R dari fungsi pembangkit momen sama dengan sigma untuk semua X pangkat R dikali E pangkat TX dikali Fx. Selanjutnya, turunan ke R fungsi pembangkit momen sama dengan sigma untuk semua X pangkat R dikali Fx sama dengan ekspektasi X kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi fungsi pembangkit momen dari variabel random kontinu. Jika X adalah pengubah acah suatu kontinu dan Fx adalah fungsi densitas dari X dinilai X, maka fungsi pembangkit momen dari X atau variabel random X didefinisikan sebagai MXT sama dengan nilai harapan atau ekspektasi E pangkat TX sama dengan, karena ini fungsi densitas, maka kita menggunakan integral. Jadi integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX dikali dengan fungsinya yaitu Fx, kemudian dx karena kita memakai integral. Untuk M, ketika kita mau menurunkan turunan pertama, kita bisa menggunakan M absen XT sama dengan turunan pertama MXT, kemudian diturunkan terhadap T sama dengan turunan yang pertama dari integral tadi. Karena kita menggunakan fungsi densitas, maka kita menggunakan integral. Nah, integral E maka tetap menggunakan E pangkat T. X-nya sesuai dengan yang kita mau atau yang sudah diketahui. Kemudian seperti yang kita tahu, M pangkat R atau berapa turunan yang kita mau, MXT, itu sama dengan nilai harapan yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada turunan-turunan fungsi pembangkit momen dan dari variabel random discrete dan kontinu. Nah, turunan-turunan tadi dari discrete dan kontinu kita bisa gunakan untuk mencari rata fungsi atau mu mx dengan t-nya itu sama dengan 0. Jadi kita sudah mencari turunannya, kemudian kita substitusi t-nya itu sama dengan 0, maka kita akan mendapat
rata dari fungsi tersebut, fungsi peluang maupun fungsi densitas. Baik, untuk yang selanjutnya variansi. Nah, variansi ini kita simbolkan dengan sigma kuadrat, itu sama dengan mx turunan kedua, t-nya itu sama dengan 0, kemudian dikurangi dengan turunan pertama mx dengan t-nya itu sama dengan 0, kemudian dikuadratkan. Nah, itu rata dan variansinya. Selanjutnya yaitu latihan soal. Berikut ini diberikan distribusi peluang dari variabel acak X. Dengan X sama dengan 1, fx-nya yaitu 1/4. X sama dengan 2, fx-nya 1/8. X sama dengan 3, fx-nya 1/8. Dan X sama dengan 4, fx-nya 1/2. Dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, carilah rata-rata dan variansi. Penyelesaiannya yaitu mxt sama dengan ekspektasi E pangkat Tx sama dengan sigma E pangkat Tx dikali Fx sama dengan sigma untuk X sama dengan 1 sampai X sama dengan 4 E pangkat Tx dikali Fx sama dengan E pangkat X dikali 1/4 ditambah E pangkat 2X dikali 1/8 ditambah E pangkat 3X dikali 1/8 ditambah E pangkat 4X dikali 1/2 sama dengan E pangkat X per 4 ditambah E pangkat 2X/8 ditambah E pangkat 3X/8 ditambah E pangkat 4X/2. Jadi mxt sama dengan E pangkat X per 4 ditambah E pangkat 2X/8 ditambah E pangkat 3X/8 ditambah E pangkat 4X/2. Lalu turunan pertama fungsi pembangkit momennya yaitu E pangkat X per 4 ditambah 2 E pangkat 2X/8 ditambah 3X pangkat 3X/8 ditambah 4E pangkat 4X/2. Turunan pertama fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 sama dengan E pangkat 0/4 ditambah E pangkat 0/4 ditambah 3 E pangkat 0/8 ditambah 4E pangkat 0/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 3/8 ditambah 2 sama dengan 23/8. Jadi rata-ratanya yaitu 23/8. Nah, untuk turunan pertama fungsi pembangkit momennya yaitu E pangkat X per 4 ditambah 2E pangkat 2X/8 ditambah 3E pangkat 3X/8 ditambah 4E pangkat 4X/2. Untuk turunan kedua fungsi pembangkit momennya yaitu E pangkat X per 4 ditambah 4E pangkat 2X/8 ditambah 9E pangkat 3X/8 ditambah 16E pangkat 4X/2 sama dengan E pangkat X per 4 ditambah E pangkat 2X/2 ditambah 9E pangkat 3X/8 ditambah 8E pangkat 4X. Turunan kedua fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 sama dengan E pangkat 0/4 ditambah E pangkat 0/2 ditambah 9E pangkat 0/8 ditambah 8E pangkat 0. Hasilnya yaitu 1/4 ditambah 1/2 ditambah 9/8 ditambah 8 sama dengan 79/8. Untuk variansinya yaitu turunan kedua fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 dikurangi turunan pertama fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0 dikuadratkan, yaitu hasilnya 79/8 dikurangi 23/8 kuadrat sama dengan 103/64. Baik, di sini ada latihan soal. Misal fungsi peluang dari X berbentuk fx sama dengan misal X-nya itu 0, 1, sampai 3, maka kita menggunakan fungsi yang 1/15 dikali dengan kombinasi X dari 4. Kemudian untuk X yang lain kita
menggunakan fungsi yang sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan itu tentukan fungsi pembangkit momen dari X-nya, kemudian yang B, tentukan rata dan variansinya. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan fungsi pembangkit momen dari X. Nah, karena tadi itu fungsi peluang, maka kita menggunakan sigma. Jadi, MXT sama dengan sigma X T pangkat TX dikali dengan Fx. Nah, kemudian karena kita tahu X-nya tadi itu kita ambil 0 sampai 3, maka X-nya itu sigma X dari 0, 1, 2, 3. Pangkat TX dikali dengan Fx-nya tadi itu 1/15 dikali dengan kombinasi X dari 4. Kemudian kita jumlahkan satu per satu. Ketika X-nya itu 0, 0 dikali T sama dengan pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian 1/15 dikali dengan kombinasi 0 sampai 0 dari 4, maka hasilnya 1. Ditambah dengan ketika X-nya 1, 1 dikali T, maka tetap menjadi pangkat T dikali dengan 1/15 dikali dengan kombinasi 1 dari 4, maka hasilnya 4. Kemudian ditambah ketika X-nya sama dengan 2, maka menjadi pangkat 2T dikali dengan 1/15 dikali dengan kombinasi 2 dari 4 ditambah dengan ketika X-nya itu sama dengan 3, maka pangkat 3T dikali dengan 1/15 dikali dengan kombinasi 3 dari 4. Kemudian sama dengan hasilnya sudah diketahui tadi, 1 dikali 1/15 dikali 1 ditambah pangkat T dikali 1/15 kali 4 ditambah pangkat 2T dikali 1/15 kali 6 ditambah pangkat 3T 1/15 dikali 4. Maka karena semuanya memuat 1/15, kita bisa mengeluarkan 1/15 menjadi seperti ini. Dengan T-nya itu anggota bilangan real. Maka fungsi pembangkit momen dari X-nya itu 1/15 kali 1 plus 4 pangkat T plus 6 pangkat 2T plus 4 pangkat 3T dengan T-nya itu anggota dari bilangan real. Kemudian kita menentukan rata dan variansinya. Rata dan variansi tadi kita harus menurunkan menjadi turunan pertamanya dulu. Nah, turunan pertamanya kita dapat dari MX-nya tadi, kita turunkan dulu menjadi ini turunan dari MX-nya tadi menjadi 4 pangkat T plus 2 pangkat 2T plus 12 pangkat 3T. Kemudian kita substitusikan T-nya itu sama dengan 0, maka menjadi 1/15 kali 4 pangkat 0 plus 12 pangkat 2 dikali 0, kemudian plus 12 kali pangkat 3 dikali 0. Ketika pangkat 0, maka hasilnya itu 1. Jadi hasilnya tetap menjadi 4 plus 12 plus 12. Kemudian ditambahkan menjadi 28/15. Jadi kita dapatkan ratanya atau MX turunan pertama dengan T sama dengan 0 adalah 28/15. Kemudian selanjutnya kita menghitung variansi. Nah, variansi dinotasikan dengan sigma kuadrat sama dengan MX turunan kedua dengan T-nya itu sama dengan 0 dikurangi dengan kuadrat dari MX turunan pertama dengan T sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan tadi turunan pertamanya yaitu 1/15 kali 4
pangkat T plus 12E pangkat 2T plus 12E pangkat 3T. Nah, kemudian kita turunkan menjadi turunan kedua dari MXT dengan sama dengan 1/15 kali 4E pangkat T plus 24E pangkat 2T plus 36E pangkat 3T. Kemudian kita substitusikan T-nya itu sama dengan 0, maka menjadi 1/15 4E pangkat 0 plus 24E pangkat 2 kali 0 sama dengan E pangkat 0 plus 36E pangkat 3 kali 0 sama dengan E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 tadi 1, maka menjadi 1/15 kali 4 plus 24 plus 36. Dijumlahkan menjadi 64/15. Nah, kita dapatkan MX turunan kedua dengan T-nya itu sama dengan 0, yaitu 64/15. Kemudian kita cari juga MX turunan pertama dengan T-nya itu 0 dikuadratkan, yaitu tadi kita dapat 28/15 dikuadratkan menjadi 784/225. Kemudian kita pakai rumus variansi yang pertama tadi, yaitu sigma kuadrat sama dengan MX turunan kedua dengan T sama dengan 0 dikurangi dengan kuadrat dari MX turunan pertama dengan T sama dengan 0. Nah, tadi turunan keduanya 64/15 dikurangi 784/225. Kita samakan penyebutnya menjadi 225. Maka pembilangnya menjadi 960 dikurangi 784. Didapatkan 176/225. Maka variansinya yang kita dapat yaitu 176/225. Soal yang selanjutnya yaitu diketahui variabel random X memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Fx sama dengan fungsinya itu 1/3 jika X-nya itu 1, 2, dan 3. Lalu akan berfungsi bernilai 0 jika X yang lain. Dengan menggunakan fungsi pembangkit momen atau FPM, dicarilah mean atau rata X dan variansi X. Yang pertama yaitu kita mencari rata X yang dapat disimbolkan dengan mu sama dengan turunan pertama dari MXT. Yang pertama yaitu kita mencari MXT terlebih dahulu, yaitu sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX sama dengan sigma dari X sama dengan 1 hingga 3 E pangkat TX dikali Fx sama dengan sigma X sama dengan 1 hingga 3 E pangkat TX, lalu fungsinya yaitu 1/3 itu sama dengan E pangkat T. Ini kan X-nya 1, jadi E pangkat T dikali 1/3. Lalu jika X-nya 2 menjadi E pangkat 2T dikali 1/3. Lalu jika X-nya itu 3 maka menjadi E pangkat 3T dikali 1/3. Menghasilkan 1/3 dikali E pangkat T plus E pangkat 2T plus E pangkat 3T. Turunan pertama dari MXT yaitu 1/3 E pangkat T plus 2 E pangkat 2T plus 3 E pangkat 3T. Lalu jika turunan pertama MXT itu T-nya sama dengan 0, maka dihasilkan 1/3 dikali E pangkat 0 plus 2 E pangkat 0 plus 3 E pangkat 0. Karena E pangkat 0 adalah 1, maka selanjutnya sama dengan 1/3 dikali 1 plus 2 plus 3. Nah, selanjutnya sama dengan 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3, yaitu
dijumlahkan semua menghasilkan 6/3, yaitu 2. Lalu yang kedua, variansi. Rumus dari variansi adalah sigma kuadrat sama dengan turunan kedua mx dengan t sama dengan 0 dikurangi turunan pertama dari mx t sama dengan 0 dikuadratkan. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari mxt terlebih dahulu, yaitu 1/3 dikali e pangkat t ditambah 2 e pangkat 2t ditambah 9 dikali e pangkat 3t. Lalu jika disubstitusikan t sama dengan 0 menghasilkan 1/3 dikali e pangkat 0 ditambah 4 e pangkat 0 ditambah 9 e pangkat 0. Karena e pangkat 0 1, maka menghasilkan 1/3 dikali 1 plus 4 plus 9. Maka menjadi 1/3 ditambah 4/3 ditambah 9/3 menghasilkan 14/3. Lalu dimasukkan ke rumus variansi yang tadi menghasilkan 14/3 dikurangi 2 kuadrat. Itu sama dengan 14/3 dikurangi 12/3, maka menghasilkan 2/3. Lalu latihan soal selanjutnya yaitu diketahui fx merupakan fungsi peluang variabel random x yang didefinisikan sebagai berikut. Dari tabel ini kita dapat mengetahui jika nilai x-nya itu 1, maka fungsi fx-nya itu 1/5. Kalau x-nya 3, fungsi fx-nya 4/9. Jika x-nya 5, maka nilai fx-nya 1/3. Lalu jika x-nya itu 7, maka fx-nya bernilai 1/45. Dari tabel ini soalnya yaitu tentukan fungsi pembangkit momen dari x. mxt itu sama dengan ekspektasi dari e pangkat tx, yaitu sama dengan sigma x sama dengan 1, 3, 5, 7 dari e pangkat tx dikali fx. Maka sama dengan e pangkat t, karena jika x-nya 1 itu fungsi fx-nya itu 1/5. Lalu jika x-nya 3, maka e pangkat 3t dikali fungsinya 4/9. Lalu jika x-nya 5 itu menjadi e pangkat 5t dikali 1/3. Lalu jika x-nya itu 7, maka e pangkat 7t dikali 1/45. Maka menghasilkan 1/45 dikali 9 e pangkat t ditambah 20 e pangkat 3t ditambah 15 e pangkat 5t ditambah e pangkat 7t. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi fungsi pembangkit momen pada variabel random discrete dan kontinu. Sekian dan terima kasih.